akan mulai pagi hari ini dengan kita belajar pertolongan Tuhan, yaitu Tuhan yang menyembuhkan. Nah, kita pasti akan diberkati ketika kita mendengarkan kesaksian orang, khususnya ketika mereka menceritakan bagaimana Tuhan menolong mereka dengan kesembuhan yang Tuhan berikan ketika mereka mengalami sakit penyakit. Terlebih lagi ketika mendengar satu penyakit yang katakanlah sangat ditakuti, seperti misalnya kanker, serangan jantung, kolesterol dan sebagainya, dan Tuhan menyembuhkan mereka. Nah, tentu kita akan sangat diberkati dengan kesaksian yang demikian. Kita menjadi dikuatkan iman kita. Tetapi kita tidak selalu mengalami yang sama. Ketika kita mendengar ada yang disembuhkan dari kanker, tapi kita juga mendengar ada yang meninggal dunia. Kita mendengar ada yang ditolong Tuhan ketika mendapatkan serangan jantung, tapi kita juga mendengar ada yang meninggal dunia karena serangan jantung, bahkan tidak sempat mengalami pertolongan. Nah, kita tidak selalu mengalami hal yang sama dengan apa yang kita dengar dari orang lain, kisah orang lain, bagaimana Tuhan menolong mereka. Tetapi itu tidak mengubah kebenaran, ketika kita mengalami kisah yang berbeda atau kita mendengar hal yang berbeda tentang dua orang yang mengalami hal yang sama dalam konteks disembuhkan dari sakit penyakit, tetapi tetap itu tidak mengubah kebenaran bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Keluaran 15:26 bagian yang terakhir, Tuhan berkata, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kau. Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Dan di dalam Mazmur 103 ayat 3, firman-Nya juga dengan jelas berkata bahwa Dia, Tuhan, yang mengampuni segala kesalahanmu. Dan tidak hanya segala kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, Dia juga Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit. Segala sakit penyakit dapat disembuhkan oleh Tuhan, termasuk sakit penyakit, kanker, jantung, ataupun yang saat ini sedang kita alami pandemi virus Corona COVID-19. Tuhan juga tetap Tuhan yang menyembuhkan orang yang mengalami sakit ini. Jadi kita mungkin mendengar ada orang yang meninggal karena COVID-19, tapi kita juga mendengar ada yang sehat kembali walaupun terkena COVID-19. Ketika dia sehat, tetap Tuhanlah yang menyembuhkannya. Nah, itu adalah kebenaran tentang Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dan kita dapat melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan di dalam kehidupannya selama di muka bumi. Dia menyembuhkan dengan berbagai-bagai cara yang unik, dengan berbagai cara yang sama. Tuhan tidak selalu menyembuhkan dengan cara yang sama. Ini juga menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa Tuhan tidak selalu sama cara menolong kita melalui dalam kita menghadapi sakit penyakit. Yang pertama kita melihat beberapa contohnya adalah Tuhan Yesus hanya perlu mengatakannya saja. Ini dalam kisah Lukas 7 ayat 2, kisah tentang seorang perwira. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Tidak hanya sakit, tapi juga hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Dia minta supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan, karena ia mendengar bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya ia layak tertolong. Mengapa? Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat
dekat kami. Nah, dia orang yang sangat baik dan generas yang memberikan pertolongan membangun rumah ibadat. Lalu ayat 6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus mau datang kepada mereka. Tapi ketika ia tidak jauh lagi dari rumah, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tidak usah datang. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya. Dia menjelaskan kenapa sudah datang, karena dia juga sebagai seorang bawahan, kalau disuruh datang, dia datang. Kalau disuruh pergi, dia pergi. Jadi perkataan pimpinan itu dia pelajari sebagai berkuasa. Jadi dia bilang, ya Tuhan Yesus juga tidak perlu datang, tinggal katakan saja, pasti hambaku itu sembuh. Jadi dia melihat dirinya sebagai seorang bawahan juga yang harus melakukan apa yang dikatakan pimpinan. Nah, dia melihat hal yang sama, Tuhan Yesus juga pasti melakukan apapun, maka pasti akan terjadi. Ya, jadi dia berkata, tidak perlu datang, cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 8, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hamba kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sampai berbalik kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Tuhan Yesus melihat bahwa perwira ini memiliki iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dengan hanya mengatakan saja, tidak perlu datang. Dan ayat 10, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Dan ternyata Tuhan Yesus tidak perlu datang, cukup hanya mengatakan saja, dan hambanya itu sehat kembali. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan dengan perkataannya, artinya dengan firman-Nya kita dapat disembuhkan. Jadi terkadang kita harus memperkatakan firman Tuhan, maka Tuhan menolong kita dan menyembuhkan kita. Perkataan firman Tuhan kita perkatakan, misalnya Mazmur 103 ayat 3 tadi, Tuhan, aku percaya firman-Mu bahwa Engkaulah Tuhan yang mengampuni segala kesalahanku dan Engkau yang menyembuhkan aku dari segala sakit penyakit. Aku percaya Tuhan. Atau salah satu firman yang lain yang berkata bahwa aku percaya pada firman Tuhan yang berkata bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sudah disembuhkan. Kita berdoa dengan kita memperkatakan firman Tuhan, dan tentu saja tidak hanya memperkatakannya, tetapi tetap memperkatakan dengan penuh iman percaya, maka kalau Tuhan berkehendak menyembuhkan, maka Tuhan pasti akan menyembuhkan. Dan yang kedua, ketika Tuhan menyembuhkan adalah dengan memang datang langsung. Tapi kepada perwira itu tidak perlu datang, berkatakan saja. Di dalam Lukas 4, ya, 40, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Sambil bersungkur di depan kaki Yesus, dia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Yairus meminta Tuhan Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Kemudian kita lanjut ke ayat 49, kita skip kisah perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Sakit hampir mati, dan tiba-tiba anaknya memang mati. Anakmu sudah mati. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat.
berjalan dan mereka melihat satu tiba di rumahnya, berarti keluarga Yairus mendengarkan perkataan Yesus dan takut, percaya saja anaknya pasti akan selamat. Maka berarti Yairus percaya mendengar perkataan Tuhan Yesus. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, tetapi Yesus berkata, jangan menangis, dia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, kata, hai anak, bangunlah. Tuhan Yesus memperkatakan, dan Tuhan Yesus datang langsung. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga dia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka berdiri anak itu. Maka terkadang Tuhan Yesus langsung menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkannya secara instan. Tetapi tentu saja terkadang juga tidak. Nah, kita melihat hal yang lain yang ketiga bagaimana Tuhan menyembuhkan adalah dengan Tuhan melakukan sesuatu. Markus 8 ayat 20. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Sekarang orang yang sakit buta. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Tuhan Yesus tidak berkata-kata, tetapi ia melakukan sesuatu. Ia meludahi dan kemudian meletakkan tangannya ke atas matanya. Ya, sudahkah kau lihat sesuatu? Hasilnya adalah orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Dia mulai mengalami mujizat, tetapi belum sempurna. Masih dilihat seperti pohon-pohon, atau masih samar-samar, atau masih belum jelas apa yang dia lihat. Kemudian, apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Tuhan Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Tuhan melakukan kembali sebuah treatment. Dia meletakkan tangannya, dia melakukan sesuatu, dan kemudian dia melakukannya yang kedua kali. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Terkadang waktu kita berdoa untuk kesembuhan, pertolongan Tuhan dan kesembuhan, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia melakukan dua kali. Terkadang kita juga harus berdoa berulang-ulang waktu kita mengalami sakit penyakit atau orang yang kita kasihi mengalami sakit penyakit. Kita tidak berdoa satu kali, kita berdoa berulang-ulang sampai Tuhan menyatakan kehendaknya. Dan terkadang kita juga harus menjalankan satu treatment. Dengan Tuhan meletakkan tangannya atas kita. Dia meludahi. Tentu saja kita tidak tahu mengapa Tuhan Yesus melakukan demikian. Tetapi setidaknya dari hal ini kita dapat belajar bahwa terkadang kita harus juga melakukan suatu treatment. Misalnya kita harus mengkonsumsi obat, kita harus ke dokter, kita harus diterapi dan sebagainya. Terkadang penyakit yang kita alami kita harus menjalani suatu treatment, dan itu bukan hal yang salah karena Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita suatu pelajaran bagi kita ketika Tuhan Yesus melakukan sesuatu kepada orang buta ini. Nah, Tuhan memang menyembuhkan dengan caranya yang berbeda-beda, tetapi yang harus sama adalah imannya. Kita harus percaya bahwa Tuhan menyembuhkan. Ketika kita berdoa dan Tuhan menyembuhkan, karena iman. Ketika kita berdoa dan kemudian juga kita harus ke dokter atau terapi sesuatu, itu juga karena Tuhan. Karena mereka semua disembuhkan karena percaya. Dan kita harus bisa berkata, tetap puji Tuhan,
ketika kita berdoa dan disembuhkan dan bisa pulang ke rumah. Tetapi kita juga harus bisa berkata, puji Tuhan, bila kita berdoa, namun justru yang didoakan justru pulang ke rumah Bapa. Karena waktu kita berdoa, tentu bukan kita yang menyembuhkan, tetapi Tuhan yang menyembuhkan. Ketika yang didoakan, pulang ke rumah Bapa, Tuhan menyembuhkannya dengan cara pulang ke rumah Bapa. Karena ketika di rumah Bapa, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, suatu hal yang tidak mudah, tetapi Tuhan memang menolong, Tuhan memang menyembuhkan, tetapi kita harus tetap bisa berkata, puji Tuhan, bila Tuhan tolong dengan disembuhkan, tapi juga puji Tuhan bila Tuhan tolong dengan pulang ke rumah Bapa. Bukan karena tidak beriman, bukan karena kurang beriman, tetapi karena memang semua terjadi karena kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.